Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Mufidah dengan NIM M0717033. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja skripsi saya yang berjudul Pengelompokan Negara berdasarkan populasi urban dengan model gamma mixture. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Irwan Susanto SSIDA dan Ibu DRA Eti Zurona MSI. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Ibu DRA Rispati Wulan MSI selaku Ketua Penguji dan Ibu Dr. Winita Sulandari SSI MSI selaku Sekretaris Penguji. Kemudian menuju pendahuluan, urbanisasi ini dapat diartikan sebagai proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan atau urban area menurut Cipto Harijanto pada tahun 1999. Salah satu penyebab terjadinya urbanisasi adalah karena adanya kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan ekonomi suatu perkotaan, serta akses teknologi informasi yang mudah bagi masyarakat. Kemudian urbanisasi tidak hanya berhubungan dengan kependudukan saja, namun juga berhubungan dengan sosial, politik, ekonomi pada suatu daerah. Oleh karena itu, perlunya kita untuk mengelompokkan negara untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing negara. Untuk mengetahui karakteristik tersebut, kita menggunakan metode analisis klaster, di mana ini adalah metode statistika yang sering digunakan untuk proses pengelompokan. Dan metode yang digunakan adalah model based clustering. Di model based clustering kita mengetahui distribusi Phoenix mixture, di mana menggabungkan beberapa komponen yang berasal dari distribusi yang sama atau mungkin berbeda, dan pada distribusi mixture kita menghasilkan parameter yang baru, sehingga mengharuskan kita untuk mengestimasi parameter tersebut. Mengestimasi parameter tersebut menggunakan algoritma AM, expectation maximization, yaitu metode berulang untuk menemukan kemungkinan maksimum di mana kasus persamaan tidak berbentuk closed form. Kemudian kita masuk pada pendahuluan yang masalah. Yang pertama yaitu bagaimana estimasi parameter model gamma mixture dengan algoritma expectation maximization. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pengelompokan negara berdasarkan populasi urban pada tahun 2019 menggunakan model gamma mixture. Dan yang terakhir yaitu bagaimana interpretasi hasil pengelompokan negara berdasarkan populasi urban pada tahun 2019 menggunakan model gamma mixture. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh estimasi parameter model gamma mixture dengan algoritma expectation maximization. Kemudian yang kedua, yaitu menentukan pengelompokan negara berdasarkan populasi urban pada tahun 2019 menggunakan model gamma mixture. Dan yang ketiga, yaitu menginterpretasikan hasil pengelompokan negara berdasarkan populasi urban pada tahun 2019 menggunakan model gamma mixture. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama yaitu memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya mengenai populasi urban di dunia. Yang kedua yaitu berperan serta untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan populasi urban di dunia. Dan yang ketiga yaitu menjadi bahan rujukan untuk menyusun dan menentukan strategi kebijakan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi suatu negara semakin meningkat. Masuk kepada landasan teori yang pertama yaitu tinjauan pustaka. Penelitian yang pertama yaitu mengenai populasi urban dari Kristiani dan Sucipto pada tahun 2019 yang menghasilkan urbanisasi di kawasan barat Indonesia KBI memiliki korelasi positif terhadap konsumsi energi per kapita, sedangkan urbanisasi di kawasan timur Indonesia atau KTI memiliki korelasi negatif terhadap konsumsi energi per kapita. Kemudian yang kedua, penelitian mengenai model Phoenix mixture dari Susanto dan Handayani pada tahun 2020 yang menghasilkan penelitian pendapatan rumah tangga per kapita di Indonesia sesuai untuk dimodelkan dengan model Phoenix mixture normal dengan 4 komponen mixture. Kemudian penelitian yang ketiga dari Faid Yanatan dan Laksmi pada tahun 2017 yang menghasilkan penelitian estimasi parameter model gamma mixture menggunakan metode pendekatan normal Wilson-Hilverty dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, penelitian dari Squander dan Nielsen pada tahun 2013 yang menghasilkan penelitian pengembangan dari algoritma expectation K maximum likelihood adalah konvergen secara lokal dan komputasi lebih cepat daripada metode expectation maximization atau EM untuk model gamma mixture. Kemudian, teori penunjang yang pertama yaitu distribusi gamma. Untuk bentuk fungsi kepadatan peluang distribusi gamma adalah fx dengan parameter alfa, beta untuk x lebih dari 0. Distribusi gamma adalah alternatif untuk distribusi dengan variasi ukuran kemencengan yang cukup signifikan atau sering disebut dengan Heavy-Tailed. Kemudian selanjutnya model Phoenix mixture.
Untuk fungsi kepadatan probabilitas distribusi Finich mixture didefinisikan dengan fxi, di mana WK adalah parameter bobot mixture. Jika fkxi ditetapkan sebagai fkxi θk, di mana θk adalah parameter yang tidak diketahui pada mixture, maka fungsi kepadatan probabilitas distribusi Finich mixture dapat dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya, metode estimasi maksimum likelihood. Untuk fungsi likelihood dari model Finich mixture didefinisikan dengan LC, dan penduga maksimum likelihood sitopi adalah penyelesaian dari memaksimumkan fungsi log likelihood observasi. Namun, pada penyelesaiannya, fungsi log likelihood observasi tidak mudah untuk dilakukan secara analitik maupun pendekatan numerik, karena pada fungsi likelihood tidak berbentuk closed form, sehingga diperlukannya algoritma expectation maximization. Kemudian, algoritma expectation maximization. Misalkan vektor data X adalah data observasi, Z adalah satu set data laten yang tidak teramati atau nilai yang hilang, dan theta adalah vektor parameter yang tidak diketahui. Maka fungsi log likelihood untuk data lengkap diberikan sebagai berikut. Untuk algoritma expectation maximization memiliki dua tahap, yaitu yang pertama expectation dan yang kedua yaitu maximization. Kemudian, tahap yang pertama yaitu tahap expectation. Pada tahap ekspektasi akan dihitung nilai harapan fungsi log likelihood untuk data lengkap. Fungsi ekspektasi bersyarat X untuk data lengkap saat iterasi Ks yaitu sebagai berikut, dengan gamma Zik iterasi Ks adalah sebagai berikut. Kemudian, tahap yang kedua yaitu maximization. Pada tahap maximization, parameter estimasi maksimum likelihood dicari dengan cara memaksimumkan ekspektasi likelihood yang dihasilkan dari tahap expectation. Untuk parameter bobot WK pada iterasi Ks plus 1 diduga dengan rumus berikut, dan penduga theta I topi iterasi S plus 1 merupakan penyelesaian dari rumus di bawah tersebut. Uji identifikasi distribusi data menggunakan uji Anderson-Darling yang memiliki hipotesis yaitu H0, pola data mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu, H1 yaitu pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu. Untuk daerah kritis, yaitu H0 ditolak pada tingkat signifikansi alfa apabila ada modifikasi dari distribusi log normal Weibull lebih besar dari C alfa dan ada modifikasi dari distribusi gamma lebih besar dari C alfa, K atau nilai P kurang dari alfa. Untuk statistik uji, nilai AD didapatkan dari rumus berikut, dan modifikasi dari metode Anderson-Darling untuk masing-masing distribusi adalah sebagai berikut. Untuk nilai kritis C alfa untuk distribusi log normal adalah sebagai berikut, dan untuk nilai kritis C alfa untuk distribusi gamma dan Weibull dapat dilihat dari tabel nilai kritis Anderson-Darling. Uji signifikansi model Finich mixture. Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui model Finich mixture yang sesuai untuk memodelkan data. Uji ini dilakukan dengan uji bootstrap likelihood ratio statistik yang memiliki hipotesis yaitu H0, K sama dengan K0 yaitu model Finich mixture memiliki K0 komponen mixture, H1 yaitu K sama dengan K1 sama dengan K0 plus 1 yaitu model Finich mixture memiliki komponen mixture dari banyaknya komponen mixture dalam hipotesis 0 ditambahkan satu komponen. Untuk daerah kritis yaitu H0 ditolak pada tingkat signifikansi alfa jika nilai P kurang dari alfa. Untuk statistik uji, nilai P didapatkan dari rumus berikut dengan masing-masing rumus likelihood ratio statistik sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu pemilihan model. Pemilihan model pada model Finich mixture penting dilakukan untuk mengetahui pemodelan yang tepat. Hal ini berkaitan dengan komponen mixture yang sesuai untuk mewakili pola pengelompokan dalam distribusi data. Pemilihan model menggunakan metode berbasis kriteria yaitu IKK Information Criterion AIC dan Bayesian Information Criteria atau BIC dengan rumus berikut. Kemudian kerangka pemikiran. Berdasarkan latar belakang dan landasan teori, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran, yaitu populasi urban di dunia adalah mengacu pada orang yang tinggal di daerah perkotaan. Dan untuk data populasi urban memiliki karakteristik heavy-tailed, bernilai positif, dan berpola multimodal, sehingga dapat diindikasi adanya model Finich mixture. Kemudian untuk estimasi parameter menggunakan algoritma expectation maximization, dan komponen yang terbentuk akan berdasarkan ukuran AIC dan BIC.
Kemudian metode penelitian. Untuk data populasi urban di dunia pada tahun 2019 diambil dari laman Bank Dunia dan berjumlah 214 negara. Yang pertama, metode penelitian yaitu identifikasi pola distribusi data dengan uji Anderson-Darling. Yang kedua, estimasi model gamma mixture dengan metode estimasi maksimum likelihood melalui algoritma expectation maximization. Kemudian selanjutnya, uji signifikansi model Vennis mixture. Selanjutnya yaitu seleksi banyaknya komponen mixture, dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil pengelompokan. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu gambaran umum populasi urban, di mana diberikan tabel 4.1 yaitu data populasi urban di dunia pada tahun 2019. Kolom pertama diberikan negara yaitu masing-masing negara, kemudian kolom kedua yaitu populasi urban, di mana jumlah penduduk populasi urban di setiap negara. Kemudian diberikan tabel 4.2 yaitu rangkuman data populasi urban di dunia pada tahun 2019, dan kita mengetahui bahwa populasi urban terendah adalah negara Liechtenstein. Kemudian populasi urban tertinggi adalah negara Cina. Estimasi parameter model gamma mixture dengan algoritma EM. Yang pertama yaitu memiliki tahap expectation. Pada estimasi model gamma mixture FXI, theta K berdistribusi gamma dengan parameter alpha K, beta K. FXI theta K memiliki bentuk sebagai berikut. Untuk nilai gamma ZI topi saat iterasi KS untuk gamma mixture adalah sebagai berikut. Kemudian memasuki tahap maximization. Pada tahap maximization akan dicari estimasi parameter alpha K dan beta K. Untuk estimasi parameter alpha K merupakan penyelesaian dari fungsi ekspektasi bersyarat X terhadap alpha K sehingga menjadi sigma I berjalan 1 sampai N gamma ZI topi lan beta K XI dikurangi pi alpha K sama dengan 0. Demikian pula untuk estimasi parameter beta K merupakan penyelesaian dari fungsi ekspektasi bersyarat X terhadap beta K sehingga menjadi beta K topi sama dengan sigma 1 I berjalan dari 1 sampai N gamma ZI topi alpha K dibagi sigma I berjalan 1 sampai N gamma ZI topi XI. Kemudian identifikasi pola data populasi urban yaitu diberikan gambar 4.1 yaitu plot kernel histogram populasi urban di dunia tahun 2019. Kita mengetahui bahwa grafik memiliki beberapa puncak distribusi atau berdistribusi multimodal. Data populasi urban memiliki karakteristik heavy tailored dan bernilai positif, maka distribusi yang sesuai dengan karakteristik tersebut untuk menggambarkan komponen mixture adalah distribusi log normal, distribusi gamma, dan distribusi Weibull. Kemudian dilakukan uji Anderson-Darling di mana memiliki hipotesis H0 pola data mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu. H1-nya yaitu pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal tertentu. Dan tabel 4.3 yaitu hasil uji Anderson-Darling tabel 4.3 menunjukkan bahwa data populasi urban memiliki nilai P kurang dari tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05 pada masing-masing distribusi, yang berarti bahwa pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal log normal, gamma maupun Weibull. Kemudian untuk hasil perhitungan dari Anderson-Darling modifikasi untuk distribusi log normal, gamma, dan Weibull yaitu AD log normal yaitu 2,948, AD gamma yaitu 4,835, AD Weibull yaitu 0,987, dan diperoleh nilai kritis C alpha untuk distribusi log normal yaitu 0,748. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu H0 ditolak, yang berarti bahwa pola data tidak mengikuti distribusi probabilitas unimodal log normal, gamma maupun Weibull, karena nilai AD modifikasi log normal lebih besar dari C 0,05, kemudian AD modifikasi gamma C 0,05 dengan dua parameter, kemudian AD modifikasi Weibull lebih besar dari C 0,05. Kemudian uji signifikansi model yaitu menggunakan uji bootstrap likelihood ratio statistik yang memiliki H0 yaitu K sama dengan K0 model Vennis mixture memiliki K0 komponen mixture. Kemudian H1 yaitu K sama dengan K1 sama dengan K0 plus 1 yaitu model Vennis mixture memiliki komponen mixture dari banyaknya komponen mixture dalam hipotesis 0 ditambahkan satu komponen. Kemudian diberikan tabel 4.4 yaitu hasil uji bootstrap likelihood ratio statistik, di mana jika nilai P kurang dari tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05 maka data sesuai untuk dimodelkan dengan model Vennis mixture. Dan pada tabel 4.4 dapat diambil kesimpulan bahwa yang memenuhi signifikansi adalah distribusi gamma dengan dua komponen mixture. Dan yang terakhir yaitu seleksi model. Dilakukan seleksi model melalui ukuran AIC dan BIC untuk mengetahui banyaknya komponen mixture yang sesuai.
Kemudian tabel 4.5 yaitu nilai EIC dan BIC dari estimasi model Venice-Mixter yang menunjukkan bahwa estimasi model Venice-Mixter yang sesuai untuk data populasi urban di dunia pada tahun 2019 adalah model Venice-Mixter gamma dengan 2 komponen. Untuk hasil komputasi estimasi model Venice-Mixter diberikan sebagai berikut. Kemudian, kelompok pertama memiliki parameter bobot W1 topi yaitu 0,869, parameter distribusi gamma yaitu alfa 1 topi dan beta 1 topi, untuk minnya yaitu 8.130.222 dan standar deviasi yaitu 12.559.640. Kemudian untuk kelompok kedua, parameter bobot yaitu W2 topi yaitu 0,131, untuk parameter distribusi gamma yaitu alfa 2 topi dan beta 2 topi, kemudian minnya yaitu 97.833.200, kemudian standar deviasi yaitu 157.669.200. Untuk interpretasi hasil, yang pertama yaitu kelompok 1. Kelompok pertama memiliki anggota 187 negara dengan rata-rata populasi urban sebesar 8.130.222 penduduk. Di mana kelompok pertama memiliki wilayah negara kecil, sebagian besar negara terdapat pada wilayah Afrika, Eropa Utara dan Amerika Selatan dan dinominasi dengan negara berkembang dan miskin. Kemudian untuk kelompok kedua yaitu memiliki anggota 27 negara dengan rata-rata populasi urban sebesar 97.833.200 penduduk. Kelompok kedua mempunyai populasi penduduk tinggi dan sebagian besar negara pada wilayah Asia, Amerika Utara dan Eropa Barat. Pada kelompok kedua didominasi oleh negara yang mempelopori perekonomian dan teknologi dunia serta oleh negara maju. Kemudian diberikan tabel 4.6 yaitu hasil dari pengelompokan populasi urban beserta banyaknya populasi urban. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, diperoleh estimasi model gamma mixter pada parameter bentuk alfa dan parameter skala beta yaitu sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu hasil pemilihan model data populasi urban dilihat dari nilai EIC dan BIC menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah model Venice-Mixter gamma dengan 2 komponen. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok pertama mempunyai anggota 187 negara dan kelompok kedua mempunyai 27 negara. Untuk kelompok pertama merepresentasikan negara-negara yang mempunyai wilayah negara kecil, sebagian besar negara pada wilayah Afrika, Eropa Utara dan Amerika Selatan. Kemudian untuk kelompok kedua merepresentasikan negara-negara yang mempunyai populasi penduduk tinggi dan sebagian besar negara pada kelompok kedua terdapat pada wilayah Asia, Amerika Utara dan Eropa Barat. Kemudian untuk saran penelitian ini yaitu analisis Venice-Mixter dapat dilakukan pada data multivariat dan data distribusi probabilitas dari data yang digunakan adalah distribusi log normal, gamma, dan Weibull. Dan untuk mencari metode estimasi parameter model dapat menggunakan metode kuadrat terkecil, metode momen logaritma, atau metode persentil. Dengan demikian dapat dilakukan perbandingan hasil estimasi parameter menggunakan metode estimasi maksimum likelihood dan metode estimasi lain. Untuk daftar pustaka pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.